Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, selamat pagi, salam sehat selalu, saya Indra Maulana. Keutamaan seorang pemimpin ialah kemampuan menjaga perilaku dan lisannya. Ia harus mampu karena tanggung jawabnya jauh lebih besar, tindak tanduknya menjadi anutan masyarakat. Karena itulah, bijak tidaknya seorang pemimpin bisa diukur saat ia berhadapan dengan anak buahnya yang berbuat salah. Inilah editorial Media Indonesia untuk edisi hari ini Jumat 8 Oktober 2021 dengan tema Menteri Marah-Marah. Bersama saya Indra Maulana, kami juga mengundang partisipasi Anda di nomor telepon 021-583-99-100. Dan untuk mengulasnya pada pagi hari ini saya sudah bersama dengan Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Salamun. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, Bang selamat Don, kita pagi, bicara soal Indra. pemimpin ya, Betul. hari ini begitu ya Bang Don. Menteri marah-marah. Tetapi sebelumnya seperti biasa Bang Don, ya, kita coba ulas dulu headline Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini terlanjutan dengan pembahasan di editorial juga kemarin begitu Bang Don, tentang prokes diperketat di semua arena di dalam konteks PON 20 Papua. Bagaimana perkembangan protokol kesehatan sebenarnya di PON ini menurut pandangan Bang Don? Kalau lihat gambar ya, lihat foto ya Indra, ini kemarin itu sudah lumayan, penontonnya sudah pada pakai masker dibanding gambar-gambar yang kita saksikan sebelumnya. Jadi penonton banyak tapi tidak pakai masker. Artinya ini upaya ya. Ini lebih maju gitu, karena memang kan ada yang tertular. Jumlahnya katanya yang terakhir ada 37 di klaster beberapa tempat itu. Dan saya kira kalau orang sudah seperti ini sudah bagus gitu. Saya ketika bicara tentang PON ini kira-kira 2 minggu lalu, kita tahu bahwa Papua ini, PON Papua ini lebih dari sekedar PON. Ini adalah pesta persaudaraan antara Papua dan seluruh rakyat Indonesia. Betul, ya. Karena kemudian kita lihat jendelanya lewat televisi, lewat publisitas yang ada, kita bisa melihat bagaimana perhatian sama bangsa ini terhadap Papua. Lalu kemudian kalau misalnya ini sukses, kemudian juga akan menjadi lebih sempurna kalau sukses juga mengendalikan penularan COVID ini. Gitu. Jadi kalau dua-duanya bisa berjalan, prestasi jalan, persaudaraan bisa jalan, lalu kemudian COVID bisa dikendalikan, ini adalah sebuah tanda bahwa kita bisa. Gitu. Jadi ini sukses tambahan gitu, Indra. Ya, artinya ini jauh lebih baik. Yang penting bukan lagi masalah ada atau tidaknya yang positif, tetapi bagaimana memitigasi persoalan kesehatan di sana. Baik, kita beralih ke headline kedua ya Bang. Ini kita bicara tentang kemudahan untuk investor. Menarik sekali, memang target pemerintah kita ini kan masuk di 40 besar dunia, kemudahan berusaha atau berinvestasi, ease of doing business dengan sistem yang online single submission, kemudian di Surabaya ada Surabaya single window. Ini menurut Bang Don, apakah memang kita udah on the way menuju ke 40 besar? Iya, Undang-Undang Cipta Kerja memaksa kita untuk ke sana. Dan rasanya mungkin sudah mulai ada di lapangan yang memperlihatkan kita akan makin mudah gitu, dan targetnya tidak main-main. Dari peringkat 73 dunia menuju ke 40 besar. Ya, peringkat 40 besar itu sesuatu yang fantastis sebetulnya. Ya, karena ini juga menjadi kejutan untuk kita misalnya ketika kita masih punya kebiasaan untuk mengatakan kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah gitu. Sekarang dengan proses perizinan yang berbasis risiko, kalau risikonya kecil itu tidak perlu syarat terlalu banyak gitu. Kalau makin tinggi tentu perlu ada persyaratan yang lebih ketat. Tetapi orang betul-betul berharap ini akan lebih cepat. Saya kira keluhan investor dari dulu, dari berbagai survei dan dari berbagai pengalaman, dari berbagai macam yang kita dengar di lapangan itu adalah soal kerumitan perizinan. Kerumitan perizinan ini juga menjadi sumber korupsi, menjadi sumber pungli, dan itu menjadi soal, dan kemudian itu menimbulkan biaya tinggi yang harus dibebankan kepada konsumen, orang-orang seperti kita gitu. Baik. Oke, ini mudah-mudahan kita benar-benar dengan sistem yang seperti ini, kemudahan berusaha harus nyata di lapangan lah. Jadi jangan hanya main konsep terus-menerus begitu. Baik Bang Don, saya ajak Bang Don untuk melihat di halaman ketiga karena ini menjadi hal yang sangat menarik beberapa waktu terakhir ini tentang tarik menarik ya, atau bisa dikatakan hampir buntunya mungkin soal jadwal pemilu. Ada yang mengusulkan di Februari, ada yang mengusulkan
di Mei begitu, Iya. tapi kemudian karena berbarengan dengan pilkada ada yang mengusulkan mundur di 2025 dan lain sebagainya. Ini Iya. ada dorongan agar ketua-ketua partai politik bertemu dengan presiden. Catatan Bang Nun seperti apa ini soal jadwal pemilu ini? Ya, memang menjadi menarik karena jadwal itu kan pasti bukan sekedar jadwal. Iya, bukan hari H aja kita Iya, bicarakan ya. Karena pasti ini ada urusannya dengan pertimbangan atau reason politik masing-masing parpol. Betul, iya. Kenapa jadwalnya harus begini, kenapa jadwalnya harus begitu, itu pasti ada reasonnya. Walaupun itu tidak unspoken, yang tidak diketahui oleh publik begitu. Cuman kemudian ada gagasan untuk bertemu dengan presiden. Ya kita doronglah ketemu supaya kemudian bisa diselesaikan kan. Kalau poin kita adalah bahwa kita sudah sekian kali pilkada, sekian kali pemilu, pilpres atau pileg, Betul. yang kita harapkan sebetulnya ya publik makin cerdas memilih pemimpin karena konsennya ada di situ gitu. Jadi dan kemudian kedua, sebetulnya kan bisa dipermudah ini soal jadwal. Orang kalau menentukan jadwal sekian, orang kan tinggalkan down, oh kalau jadwal sekian saya harus mempersiapkan 200 hari atau 300 hari sebelumnya, Iya, lalu betul. kemudian tahapan-tahapan itu bisa diikuti. Tetapi kenapa harus tunda tahun depan, kenapa harus begitu, tentu ada reason yang kemudian bisa diterima, tetapi kalau misalnya mereka tetap susah menetapkan itu, layak untuk mereka bertemu. Bagaimana jalan pikiran pemerintah yang diwakili oleh presiden dan bagaimana jalan pikiran anggota legislatif yang kemudian bisa dipahami juga oleh pemerintah. Kenapa seperti ini? Untuk kita tetap saja ujungnya kalau bisa sih pemilu kali ini dibuat sedemikian rupa sehingga betul-betul kita bisa atau rakyat bisa memilih pemimpin yang baik. Itu saja Karena sebenarnya itu konsen poinnya. kita Itu saja sebetulnya. poinnya ya. Dari dulu itu kita, karena kemudian banyak yang berulang-ulang memilih, ternyata kita salah pilih. Memilih, ternyata ini koruptor. Iya, memilih, iya, ternyata. iya. Dan itu saya kira kita harus mulai mengakhiri, karena kita sudah punya pengalaman cukup panjang. Gitu. Jadi dibuat sistem di mana masyarakat bisa memilih dengan baik calon-calon yang Memilih pemimpin yang baik. memilih pemimpin yang baik. Baik, Bang Don, kita singgung soal editorial Betul. kita hari ini sebelum kita lihat tayangan lengkapnya tentu saja. Ya. Tapi pertanyaan saya mungkin pertama begini Bang Don, apakah kita mau mempersoalkan cara orang memimpinnya atau kita mau melihat hasilnya sebenarnya Bang Don? Ya memang ini menarik untuk melihat cara Risma memimpin ya, Iya. Indra. Karena ini kasusnya kan kasus Ibu Mensos, ya. Mensos. Risma itu kita menurut editorial hari ini adalah perlu mengendalikan emosi karena dia adalah pemimpin publik yang tentu akan menjadi akan menjadi panutan publik. Iya. Tapi di sisi lain diakui Risma itu adalah seorang pekerja keras, seorang pekerja yang sungguh-sungguh, dan kalau kita lihat track recordnya di Surabaya, di akhir masa jabatan itu, dia itu menciptakan kepuasan publik 93%. Atau 97%, hampir 100%. Iya. Cara Risma memimpin persis sama seperti sekarang kan deretan marah-marahnya itu kan banyak. Iya, iya. Data kemudian memperlihatkan terakhir dia termasuk menteri yang paling tinggi tingkat kepuasannya. Iya, kepuasan sekarang publik ini. ya terhadap kepemimpinannya. Lalu kemudian editorial hari ini memperlihatkan hasil kerja dia, penyaluran bansos mulai membaik, data cleansing mulai jalan, data adalah soal yang membuat itu sengkarut gitu. Tetapi pada akhirnya ketika Indra bertanya, apakah cara itu menjadi lebih penting gitu? Nah, iya. Betul. Tentu penting, tetapi kalau saya disuruh memilih gitu, saya akan memilih buahnya lebih penting. Hasilnya. Sebuah kerja yang baik akan ditentukan oleh buah atau hasil dari pekerjaan itu gitu. Risma sudah memperlihatkan di Surabaya, tapi dalam kasus Mensos atau Devsos, kita berharap hasil kerjanya akan baik. Ingat Indra, Devsos itu pernah dibubarkan oleh Gus Dur. Karena apa? Karena itu Disebut sarang korupsi. Disebut sebagai sarang korupsi. Kedua, ada 2 menteri di Devsos, Mensos, yang masuk penjara. Yang terakhir itu Yuliari, yang sebelumnya Bakhtiar Kamsah. Jadi kemudian persoalan kita begini, Mensos itu mestinya ya tanda kutip ya, mestinya orang-orang yang kerja di situ itu adalah sosiawan. Karena mereka itu adalah orang yang membantu orang yang paling susah, miskin, fakir, lalu kemudian orang yang susah karena bencana. Lalu kemudian kalau menterinya jadi egois dengan korupsi atau karyawan atau pegawainya menjadi egois dengan berbagai penyimpangan, itu bertentangan dengan posisinya sebagai para pegawai atau para staf yang betul-betul
ya melakukan pekerjaan seorang pekerjaan Kementerian Betul. Sosial gitu. Ya, karena di Kementerian Sosial begitu ya. Sudah Bang membantu Don, orang susah, kamu bikin orang lebih susah lagi. Kan itu repot dengan korupsi, Sangat bertentangan, ya. dengan menyalahgunakan bantuan bansos, kemudian dengan kemudian menggelapkan, kemudian politisasi bansos dan seterusnya. Tetapi tetap saja begitu kita harus ingatkan Ibu Risma kalau bisa sih itu harus lebih memanage emosi supaya kemudian tidak menjadi tontonan yang tidak menarik untuk anak-anak bangsa. Mungkin ini. yang dipersoalkan adalah ketika marah-marahnya itu di depan publik begitu mungkin ya, Bang Don, dan itu frekuensinya terlalu sering. Di daerah ini marah-marah besar, banyak. di daerah ini marah-marah besar. Memang daftarnya banyak sampai kemudian ada yang bilang ini politik pencitraan, drakor, drama Korea. Arahnya, drama Korea. Tetapi kalau kita mengenal Risma lebih baik, orang akan mengerti menurut saya kenapa itu dilakukan. Sekali lagi, buah dari pekerjaannya sudah dinikmati oleh masyarakat Surabaya. Kita pun berharap buah dari pekerjaannya akan dinikmati oleh orang-orang susah di Republik ini dan memperbaiki kinerja Depsos. Karena dulu di situ sarang koruptor, kemudian di situ juga 2 menterinya sudah terbukti yang terkasus ya. Dan ini semua sopan, menterinya tidak marah-marah seperti itu, tapi sekarang tinggal pilihan. You mau pilih yang marah tapi buahnya akan bagus, walaupun itu masih spekulatif, atau milih yang santun tapi tidak bekerja apa-apa dan bahkan mungkin korup begitu kira-kira. Pilihannya nanti kita bahas lebih lanjut ya Bang ya. Kita lihat terlebih dahulu tayangan lebih lengkap editorial Media Indonesia untuk edisi hari ini, Menteri Marah-Marah. Menteri marah-marah. Keutamaan seorang pemimpin ialah kemampuan menjaga perilaku dan lisannya. Ia harus mampu karena tanggung jawabnya jauh lebih besar. Tindak tanduknya menjadi anutan masyarakat. Pemimpin itu diminta untuk menjaga mulutnya sebab ucapan menjadi cermin dirinya sendiri. Karena itulah bijak tidaknya seorang pemimpin bisa diukur pada saat ia berhadapan dengan anak buahnya yang berbuat salah. Ada pemimpin bijak yang mampu mengontrol emosinya. Sebaliknya, ada pula pemimpin yang meluapkan emosinya. Meluapkan emosi beragam cara. Ada yang marah-marah, tidak sedikit pula yang memaki-maki anak buahnya. Marah tentu tidak akan menuntaskan masalah, malah menimbulkan masalah baru. Rekaman video Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang sedang marah-marah beredar luas. Amarahnya memuncak kala rapat bersama pejabat di Gorontalo pada 30 September. Bukan hanya kali ini beredar luas rekaman video Risma marah-marah. Kemarahan Risma bisa dipahami sebagai kesungguhan dirinya untuk memperbaiki sengkarut penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Apalagi data bansos belum sepenuhnya terkonsolidasi. Namun, perlu dipertimbangkan secara baik dan benar. Apakah seorang menteri perlu memarahi pendamping program Keluarga Harapan atau PKH di muka umum? Terlalu jauh rentang koordinasinya. Jangan-jangan bukan urusan menteri menegurnya. Eloknya, jika pendamping PKH bermasalah, menteri cukup berkoordinasi dengan gubernur atau kepada dinas sosial. Pendamping PKH bukanlah level seorang menteri untuk memarahinya. Memarahi orang di depan umum tidaklah patut karena hanya bertujuan mempermalukan alih-alih mendidiknya. Kemarahan Risma memang berbuntut Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo memberhentikan Kepala Dinas Sosial Husai Uy. Diberhentikan karena Husai dinilai tidak menjawab dengan benar saat ditanya oleh Risma terkait data PKH. Pada pertengahan Juli lalu, Risma juga sempat memarahi anak buahnya di Bandung. Dimarahi karena dianggap tak cakap
dalam menangani dapur umum saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Kemarahan Risma di Bandung menyulut kontroversi karena ia mengancam anak buahnya dipindahkan ke Papua. Seakan-akan Papua menjadi tempat pembuangan pegawai bermasalah. Seorang menteri merupakan pejabat negara yang wajib memberikan teladan dalam menjalankan etika kehidupan berbangsa. Patutnya Risma sebagai Menteri Sosial membimbing dan memberikan teladan terbaik bagaimana menyelesaikan masalah secara komprehensif tanpa marah-marah yang malah menambah masalah serta menggerus hormat dan muruah. Lain kali jika masih mau marah-marah, marahilah para dirjen atau direktur di kementerian. Tuntutlah mereka untuk mengawasi dan mengoreksi anak buah masing-masing, sebab begitulah fungsi struktur birokrasi dibentuk. Terlepas dari marah-marah, harus jujur diakui bahwa Risma berkemauan sangat kuat untuk membenahi data. Kemensos meluncurkan New Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sudah dipadankan dengan nomor induk kependudukan yang dikelola Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Risma juga berhasil membenahi metode penyaluran bansos yang jauh lebih cepat dan tepat sasaran. Terkait penanganan bencana di tanah air, kinerja Kemensos juga patut diacungi jempol. Kinerja yang baik disertai kemampuan menjaga perilaku dan lisan, tentu jauh lebih baik lagi bagi seorang pejabat. Lisan pejabat perlu dijaga karena ada pepatah yang mengatakan, karena mulut badan binasa. Ya, kami tunggu pendapat Anda di telepon 021-583-99-100. Editorial Media Indonesia segera kembali saat lagi. Ya, tema editorial kita pagi ini adalah Menteri Marah-Marah. Tayangan lengkapnya tadi sudah kami sampaikan di segmen sebelumnya. Kami tetap tunggu partisipasi Anda di line telepon yang bisa Anda baca di layar televisi Anda. Baik, saya kembali ke Bang Don. Ya. Bang Don, ini kan menarik. Tadi Bang Don sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana kinerja seorang dilihat dari buahnya ya. Betul. Walaupun caranya juga perlu dikoreksi. Betul. Nah, tapi kalau sedikit boleh, karena konteksnya adalah Ya. Menteri Sosial Bu Risma begitu ya. Ya. Melihat konteks terakhir itu saat marah-marah di Gorontalo begitu ya. Sempat ada respon waktu itu bupati yang cukup tersinggung, mengatakan tersinggung saya marah. Gubernur Iya, posisinya. Iya. Nah, itu kemudian sehari setelahnya istrinya mendapat semacam surat begitu, pesan elektronik. Lalu kemudian berubah sikapnya, malah kemudian pejabat ini mengganti dari anak buahnya yang dimarahi oleh Risma di lapangan. Ya, tentang Gorontalo ya. Ya. Sehari setelah itu saya ditelepon oleh seorang tokoh Gorontalo tentang Risma marah-marah itu. Karena gubernurnya merasa tersinggung, kenapa Risma yang harus memarah-marahin anak buahnya dan bukan dia gitu. Tentu ada benarnya, tetapi tokoh ini bilang memang ada problem besar seperti penyaluran bansos-bansos lainnya di berbagai tempat. Itu ada problem sengkarut yang besar di situ. Di situ ada politisasi bantuan. Bagaimana bantuan itu kemudian dikasih ke konstituen yang bakal memilih gitu. Kedua, dia mengatakan dengan baik ya. Saya rasa saya sejalan dengan itu. Jangan lihat kemarahan ini sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Lihat konteksnya. Jadi apakah misalnya kepala dinas ini ada di tempat ketika urusan-urusan penting di TKP, di lokasi ya, ketika ada bencana atau bagaimana gitu. Kemudian apakah dia melakukan cleansing data? Karena data ini kan problem yang membuat kerja Depsos itu sangat sengkarutnya di lapangan itu susah. Data sudah dikoreksi dari daerah belum tentu sampai di sini. Atau sebaliknya data dari sini kemudian tidak sesuai dengan data di sana, sehingga bantuan itu tidak tepat orang, tidak tepat waktu, jumlahnya juga tidak tepat, dan itu kemudian menjadi persoalan. Kalau lihat seperti itu, saya sih melihat harus lihat konteks dari semua ini gitu. Walaupun kembali pada problem utama kita adalah semua cara
tentu ada hal yang kita harus kritik, gitu. Ada cara lembut juga pada saat tertentu juga bisa dikritik. Gitu. Sama seperti cara marah kita bisa mengkritik pada saat-saat tertentu. Tapi dalam konteks tertentu mungkin ada benarnya. Artinya orang harus pada tempatnya melakukan tugas itu dengan cara yang tepat. Tapi ujung dari semua itu kan buahnya. Nah, tetap pada akhirnya itu pada hasilnya. Kalau hasilnya baik untuk kebaikan bersama, kita akan tahu. Oh iya, benar. Mungkin sekarang itu nggak enak dilihat, nggak enak didengar, nggak enak. Kok rada risih gitu. Tapi karena memang namanya obat pasti pahit begitu Bang ya? Ya, pernyataan Indra mungkin lebih baik dari apa yang saya katakan bahwa kalau mau sembuh obatnya harus pahit. Kalau lihat Kementerian Sosial ya. Tetapi kembali lagi kita harus tetap mengingatkan Ibu Risma untuk menggunakan cara-cara yang baik, menggunakan cara-cara yang mungkin tidak harus selalu marah gitu, mungkin ada cara lain gitu yang mungkin membuat itu bisa lebih efektif. Tujuannya kan supaya efektivitas itu, kinerja birokrasi itu bagus gitu. Gitu, seperti yang kita sudah katakan tadi ya, Indra, ini pengaduan di Depsos itu, Mensos itu sangat banyak Kementerian Sosial itu. Tahun 2020 itu ada 2.800 pengaduan yang berkaitan dengan urusan bansos ini gitu. Apa? Ada soal kartu KKS atau kartu keluarga belum diterima, ada buku tabungan yang belum diterima, ada jumlah bantuan tidak sesuai, ada saldo nol, ada KKS terblokir, ada kemudian pemotongan penyunatan bantuan, kemudian ada salah orang, itu begitu banyak gitu. Jadi kalau kemudian kita lihat kita perlu orang yang kuat di situ, memanage lalu kemudian membuat itu kementerian lebih cepat bekerja untuk melayani orang susah seperti yang saya katakan tadi. Apakah susah karena memang miskin atau karena susah karena bencana? Ya kita sebetulnya berharap seperti itu. Gitu. Oke, tapi kalau kita bicara misalnya memperbaiki Kementerian Sosial begitu ya Bang Don ya. Tadi di editorial juga disinggung bahwa kalau mau marah-marah lebih baik marah kepada dirjennya begitu. Itu karena juga mungkin fungsi mereka juga belum berjalan secara maksimal sehingga apa yang terjadi di lapangan juga tidak terkendali dengan baik gitu Bang Don. Ada penyimpangan. Ya itu sesuatu yang normatif kan, struktur manajemen itu kan harus begitu gitu. Betul, jadi berlapis kemudian sistematikanya kerjanya seperti itu. Tetapi untuk beberapa hal kan ya mungkin juga perlu di show off untuk memperlihatkan bahwa kita harus memperlakukan itu. Tapi kalau terlalu sering juga orang juga akan bilang ada yang salah dengan jangan-jangan ada masalah kejiwaan atau macam-macam kan itu kan ada. Betul, soal Ibu Risma ini memang publik itu mendua. Kalau kita lihat di netizen ada yang merespon marah-marah itu oke aja gitu. Bila perlu lebih marah lagi. Ada ini yang mungkin justru datang dari Surabaya tempat Bu Risma mimpin dulu mungkin. Ada yang komplain dan bahkan membuli gitu. Tetapi juga ada yang kesannya itu seperti mempolitisasi kemarahan ini gitu. Nah, tapi mana yang benar ya kita serahkan saja ke publik ya. Ya kembali lagi kita lihat buahnya. Lihat buah dan hasilnya. Baik. Hasil. Nanti kita akan ulas lebih jauh lagi ya Bang Don soal kepemimpinan seorang menteri marah-marah ini setelah headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Editorial masih akan segera kembali. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja menyaksikan editorial Media Indonesia. Tema kita pagi ini adalah Menteri Marah-Marah. Dan saya langsung saja menyapa Anda yang sudah bergabung melalui sambungan telepon yang telah kami sediakan. Pak Ramadan di Jambi. Selamat pagi Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Indra, Pak Don. Ya, silakan Pak Ramadan. Kerja menteri itu yang menikmati masyarakat kecil, Pak Don. Kita terbukti Tri Risma hari ini itu di Surabaya. Saya ingat sekali Pak Don memarahi kepala Dukcapil 3 kali mengurus KTP tidak selesai-selesai. Pertanyaan Ibu Risma itu begini, kalau dia mati di jalan yang tanggung jawab siapa? Jadi ini Ibu Risma marah-marah, memang kita khawatir dengan kemarahannya itu. Nah itu seorang pejabat memang langkah seperti ini, kita khawatir. Tapi bagi masyarakat kecil seperti saya, nikmatnya marah-marah itu yang dirasakan itu masyarakat kecil Pak Don. Kalau kita melihat sekarang pola sistem kerja semenjak otonomi daerah ini, ABS itu sangat banyak Pak Indra. Asal bos senang gitu, asal bapak senang. Jadi bukan kerjanya.
sekarang ini Bu Risma terbalik. Kerjanya yang penting hasilnya. Seperti Pak Don katakan, kita ini menikmati buahnya. Caranya, ya itulah cara yang terbaik situasi sekarang. Dengan melihat predikat orang-orang bekerja di pemerintahan itu, baik di kabupaten, kecamatan, di sekolah. Kita memang membutuhkan pemimpin seperti Bu Risma hari ini yang langsung memerahi. Dan kesalahan itu memang nyata. Bukan tidak nyata. Pejabat sekarang banyak memelihara dan segala macamnya itu. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih ya Pak Ramadan. Masyarakat kecil yang merasakan nikmatnya dari kemarahan Bu Risma ini. Oke, lalu ke Pak Ishar di Cilegon, Banten. Selamat pagi Pak Ishar. Selamat pagi Pak Indra, selamat pagi Pak Don. Pagi Pak Ishar. Ya, jadi yang pertama saya setuju komen dari Pak Don tadi ya, yang penting hasil tapi caranya juga penting ya. Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan Pak Don dan Pak Indra ya. Yang pertama dari manajemen leadership, tentu kita semua tahu bahwa emosi itu perlu dikendalikan gitu, tidak boleh meletup-letup seperti itu ya. Tapi yang namanya manusia ya kadang-kadang hal itu terjadi karena ini bukan hal yang gampang juga sebenarnya ya. Yang kedua mungkin ini saran sama Ibu Risma itu ya, mungkin dia perlu lebih sensitif untuk membedakan kapan, di mana dan apa gitu yang dia akan lakukan itu ya. Jadi mungkin di Surabaya, kota Surabaya seperti ini oke gitu. Mungkin di tempat lain belum tentu oke. Itu yang perlu lebih sensitif Bu Risma ya. Nah, kemudian yang ketiga, begini, di dalam leadership manajemen modern itu memang yang disebut dengan manajemen walkabout itu sangat penting. Manajemen walkabout itu kalau bahasa kita itu adalah manajemen belusukan gitu ya. Di dalam manajemen belusukan itu sangat mungkin terjadi ketika kita ada di lapangan itu menemukan hal-hal yang sangat berbeda dengan laporan gitu, seperti yang penelpon pertama tadi. Sehingga dengan demikian maka emosi itu akan seketika gitu ya. Nah, emosi spontanitas ini harus dimaklumi juga oleh masyarakat. Kenapa harus seperti itu? Pasti ada penyebabnya gitu. Seperti dibilang Pak Don tadi, ternyata ada yang menelpon memang di sana itu parah terjadinya. Kalau ada perbedaan antara laporan dengan di lapangan, kemudian memang parah masalahnya, ya saya terus terang ya setuju aja dengan Ibu Risma. Cuman ya tadi intinya Ibu Risma mungkin lebih harus mengendalikan emosinya. Begitu saja saya kira. Demikian. Mengendalikan emosinya kapan dan di mana, begitu lebih sensitif ya. Terima kasih Pak Ishar. Kita beralih ke Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Bung Indra. Selamat pagi Bung Don. Ini agak menggelikan ini situasi yang begini ini. Kenapa menggelikan Pak? Sebenarnya saya bilang begini, gubernurnya yang protes, harusnya gubernurnya yang bertanggung jawab karena ini kan di daerah. Di daerah Bu Risma itu kebetulan belusukan, nemukan hal yang begitu itu terjadi mungkin di seluruh Indonesia. Yang kita sesalkan, begitu ditanyakan dengan petugas PKH-nya, dia gelapakan untuk menjawab kenapa ini terjadi. Padahal aturannya sudah jelas. Nah, jadi kalau yang ada ngomongkan harus marah dirjennya, ini betul-betul bukan. Ini orang lapangan. Mereka kan sudah diberi tuntunan buku petunjuk apa yang harus dilakukan, aturan-aturan tentang PKH. Di daerah saya saja banyak PKH itu yang diselewengkan, yang harusnya untuk Sianu, akhirnya dipindahkan untuk Sianu. Dengan semena-mena mereka pindahkan. Nah ini harus, kalau Bu Risma melihat, begitu dia masuk ke Departemen Sosial, ternyata semuanya amburadul, ya terakumulasilah kemarahannya, kesalnya itu. Dia sudah berusaha membina, tetapi di bawah tidak pernah. Sudah pengalaman dia marah berapa kali. Di bawah kan nggak pernah berubah, tetap mereka jalankan selama tidak ketahuan. Nah tadi itu mereka cuma buat laporan asal Bapak senang aja. Yang penting laporan secara administrasi benar, walaupun pelaksanaannya nggak benar. Saya dukung tokoh-tokoh kalau ada di daerah saya yang berani begitu, saya setuju. Berapa kali pun dia nyalon pemimpin akan saya dukung. Begini, seperti rakyat kecil cara-cara seperti Bu Risma ini maksudnya ya. Lah iya, supaya ada shock terapi. Ini akan bermanfaat bagi masyarakat kecil. Masyarakat kecil yang akan bermanfaat. Mungkin yang dewan orang-orang pejabat merasa tersinggung. Dia sendiri nggak ngerjakan. Gubernur harusnya dia yang ngerjakan daerah dia. Oke, baik. Terima kasih Pak Edward. Kita sudah tanggap poinnya ya, sama dengan penelpon pertama tadi, masyarakat kecil yang merasakan nikmatnya dari marah-marah ini. Oke, langsung ke Pak Ahmad Yani yang ada di Jambi. Selamat pagi Pak Ahmad Yani. Pagi, Kak. Silakan Pak Ahmad Yani. Ya, pagi Pak.
Saya sangat Silakan, setuju Pak. Pak dengan yang dilakukan oleh Ibu Risma, karena contoh sudah ada, contoh nyata di daerah Jawa Timur dengan hasil kerja kerasnya beliau. Jawa Timur bagus. Nah, itu dijadikan contoh untuk Indonesia. Karena pejabat-pejabat di Indonesia ini umumnya itu kalau tidak dimarah itu kayaknya diam. Jadi sudah betul caranya nih menurut Pak Ahmad Yani ya? Iya betul, itu karena gini Pak, kita ngalamin sendiri di daerah kita aja yang bantuan-bantuan sosial itu banyak yang nggak nyampe. Jadi pola yang Ibu Risma lakukan itu sudah benar kalau menurut saya, karena beliau tahu persis bagaimana penderitaan masyarakat kecil. Nah jadi seperti gubernur, wali kota itu kan seharusnya mereka sudah melihat apa yang dilakukan oleh Bu Risma setiap kunjungannya ke daerah itu, mereka seharusnya sudah berpikir bagaimana caranya kalau dia berkunjung ke kita, data kita bagus. Iya, baik. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad Yani di Jambi atas partisipasinya memberikan pendapat. Tadi ada Pak Ramadan, Pak Ishar, Pak Edward, dan terakhir tadi Pak Ahmad Yani. Kita akan kembali mengulasnya setelah jeda berikut ini. Sebelum kita ulas lagi bersama Bang Don, Dewan Redaksi Media Group, kita terima dulu satu penelpon kali ini dari Surabaya. Ibu Indah, selamat pagi Bu Indah. Halo, Bu Indah, selamat pagi. Ini Lugor Bapak. Halo, baik, baik. Ya, belum tersambung rupanya ya, Ibu Indah di Surabaya. Sebenarnya kita ingin mendengarkan tanggapan dari warga Surabaya ini terkait dengan editorial kita pagi ini. Tapi Bang Don, kita lihat tadi sudah ada 4 penelpon ya. Menariknya memang rata-rata justru mengatakan begini, mungkin yang tersinggung pejabat-pejabat di daerah-daerah itu, tetapi bagi masyarakat kecil justru merasakan dampak positifnya. Lagi-lagi ini Bang Don bicara soal buahnya tadi seperti yang juga disinggung oleh Bang Don. Ya, buah harus baik, buah harus berlimpah, tetapi untuk seorang pejabat publik caranya juga harus baik. Editorial Media Indonesia hari ini ingin mengingatkan Ibu Risma seperti itu. Gitu. Buah tentu kita sudah lihat semuanya, tetapi juga cara. Kenapa menjadi penting cara itu? Karena ini ada hubungannya dengan penampilan publik. Karena exposure publik, kemudian apakah itu juga bagus untuk pendidikan bagi publik? Gitu. Betul. Cara-cara seperti itu dalam konteks tertentu efektif. Tapi untuk hal tertentu belum tentu efektif. Sekali lagi, kalau kita bicara soal Depsos atau Kementerian Sosial yang kemudian dulu banyak korupsinya, ada 2 menteri yang ini mungkin sebuah sisi di seberang yang lain gitu. Dengan cara seperti ini mau memperlihatkan ini harus dilakukan dengan cara yang bersih gitu. Cuman kan sejarah yang akan membuktikan atau waktu kemudian yang akan membuktikan hasil-hasil itu yang akan menjadi pencerita yang bagus, penutur yang bagus tentang kinerja seseorang gitu. Itu kira-kira. Tapi saya kira ini saat ya sekarang coba deh ada begitu banyak pola atau modus atau ada cara untuk menyampaikan perintah dengan cara yang lebih baik. Betul bahwa memperlihatkan itu di lapangan, lalu kemudian show it to the public, lalu kemudian itu mungkin akan ada dampaknya. Tetapi kalau itu terus-menerus, orang lalu kemudian berpikir, ada apa gitu. Betul kita tahu, kalau kita mengenal, kebetulan saya cukup tidak sering, tapi beberapa kali ketemu Ibu Risma secara pribadi atau dalam pertemuan yang lebih terbatas, lalu kemudian ada beberapa pertemuan umum cukup banyak. Kita tahu kan, semua orang tahu bahwa Ibu Risma ini seorang pekerja keras. Seperti yang dikatakan oleh editorial juga, dia seorang pekerja yang sungguh-sungguh gitu. Tetapi juga kita harus lihat, ini juga perilakunya, gayanya temperamental gitu. Temperamental ya seperti itu gitu. Tapi meledak-ledak gitu juga. Karena ya, ada gaya seperti itu, kita bilang, Ibu bukan wakil wali kota lagi, bukan sekedar wali kota lagi, bukan wakil kota tapi lagi, sudah jadi menteri, ya mestinya caranya sudah berubah. Artinya ketika semakin naik itu caranya juga harus sudah berbeda lagi. Ini ada tulisan Bang Saur Huta Barat yang menarik di media Indonesia tentang itu. Jadi ketika wali kota mungkin itu bisa diterima karena skalanya kecil, tapi ketika sudah jadi menteri itu sudah cara-cara seperti itu mungkin tidak tepat lagi gitu. Kira-kira itu yang mau dikatakan pagi ini gitu. Bang Don, boleh kita dengarkan warga Surabaya dulu ya untuk memberikan pendapatnya. Satu penelpon, Ibu Indah, selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi. Ya, silakan Ibu Indah untuk memberikan pendapatnya Bu Indah.
Oh iya, kalau Bu Risma itu kan memang kita warga Surabaya, jadi kita mungkin lebih terbiasa dengan sikapnya Bu Risma yang sebenarnya bukan ujuk-ujuk marah ya. Kalau Bu Risma itu pasti ada sebabnya. Bukan Cuman Bu spontan Risma ya. itu tipe betul spontan, dan Bu Risma itu tipe orang yang nggak mau jadi penonton gitu. Jadi ketika ada masalah itu ya sudah diselesaikan gitu. Cuman mungkin memang tidak memuaskan semua orang ya. Kalau kita jadi yang dimarahi ya pasti malu lah, muka kayak ketopek-topek ya gitu. Tetapi Bu Risma itu orangnya sebenarnya lempeng dan baik hati, dan saya percaya itu bukan personal gitu. Jadi dia itu memang kalau bekerja itu all out gitu. Jadi nggak separuh-separuh, apalagi jaim, apalagi dia nanti kayak semacam ada tendensinya atau ada ini nggak ada. Dia kerja nggak ada udang di balik batunya, nggak ada ya. Betul, nggak ada ya. Dia apa adanya kayak gitu. Jadi kalau misal katakanlah ya memang benar semua ada aturannya, tetapi memang stylenya dia itu seperti itu, dan hal seperti itu yang membuat pekerjaannya itu jadi ada hasil gitu ya. Tapi ya kita terimalah kekurangan dan kelebihan orang itu kan beda-beda ya. Harap maklum kalau gitu, orang se-Indonesia sekarang kalau misal ada Bu Risma marah-marah, jangan baper lah, tolong ya, mohon jangan maaf baper, gitu. Tetapi itu ya, jadi baik, terima kasih ya. Itu lebih orientasinya ke hasil, iya. Orientasinya hasil. Baik, terima kasih Ibu Indah. Nah, ini permintaan warga Surabaya yang sudah merasakan hasilnya mungkin ya, Bang Don ya. Tapi memang juga ada penelpon tadi Pak Ishar yang mengatakan, mengusulkan sudut pandangnya adalah mungkin lebih sensitif saja Bu Risma kapan dan di mana. Mungkin tidak semua daerah karakternya seperti karakter orang Surabaya begitu. Ya, itu perasaan umum yang saya bilang tadi, itu publik itu terbelah. Orang yang merasa lihat kerja birokrasi yang busuk seperti itu, begitu ada yang marah, dia merasa terwakili. Tetapi ada juga orang yang merasa kalau dimarahin begini, kalau saya yang dimarahin juga rasanya nggak bisa terima gitu. Itu kan hal-hal termalukan. Jadi ada dikotomi antara mereka yang suka dengan cara itu, tapi juga ada yang merasa harus dikoreksi cara itu. Kalau kita kembali kepada problem bahwa kembali kepada posisi bahwa ini jabatan publik, beda gitu. Semua tahu bahwa hasilnya mungkin akan baik gitu, tapi cara juga harus lebih bagus. Karena juga kan nggak akan menjadi soal ketika anak-anak menonton televisi lihat pemimpin marah-marah seperti itu. Mereka kan belum mengerti. Mungkin this is the best way gitu untuk memimpin, kan bisa begitu. Dan kan di kepala anak-anak kan masuk ke situ, masuk. Kan itu kan teori kayak jarum suntik gitu. Jadi kalau itu masuk ke situ, matok, lalu kemudian stay, lalu kemudian jangan-jangan ini cara yang bagus. Sebagai media kan kita mengkritik cara-cara seperti itu untuk kemudian diperbaiki. Mungkin lebih kepada tereksposnya marah-marahnya ini kali Bang ya, itu menjadi persoalan. Kapan dan di mana itu penting. Dalam konteks apa gitu. Dalam konteks apa? Terus terang saya cukup mengenal, saya kira banyak bacaan kita tentang Ibu Risma gitu. Tetapi juga kita juga harus lihat bagaimana situasi itu diterima. Responnya ada yang oke, ada yang enggak. Tetapi kan kita harus membuat hasil akhir yang semua orang kalau bisa mostly itu oke gitu dengan cara-cara seperti itu. Walaupun kalau kita bicara ujungnya kan penilaian etis. Kalau penilaian etisnya apa pilihannya? Pilihan di antara dua hal yang sama-sama buruknya, mana yang bagus gitu, atau diantara sama-sama yang baik, mana yang lebih bagus gitu. Dan tadi kembali saya katakan itu tentu harus dilihat dari kemaslahatan umum, bonum commune. Jadi kalau itu baik untuk kebaikan bersama, ya jalan gitu. Tetapi baik dengan cara yang baik, itu juga akan lebih baik, bukan? Kira-kira gitu. Itu justru jauh lebih sempurna. Tapi begini Bang Don, apakah mungkin itu menjadi too good to be true kalau diminta semuanya harus sempurna dan baik gitu? Ya, kadang-kadang ada orang pemimpin yang memilih jalan tidak populis. Nah, ada benarnya untuk konteks tertentu, tetapi untuk konteks tertentu juga tidak bisa diterima gitu. Jalan yang betul-betul berbeda dari jalan lain, saya nggak peduli you terima atau tidak, tapi hati saya dan kebaikan yang akan ditimbulkan atau dihasilkan adalah
akan lebih baik, saya jalan saja gitu. Tetapi kan kita ini kan tidak dalam ruang hampa. Iya, betul. You kan bicara dengan ya ada strukturnya ketika jadi pemimpin, ada manajemennya gitu. Lalu kemudian ada begitu banyak improvisasi cara untuk kemudian mencapai efektivitas. Jadi tidak hanya dengan satu cara. Misalnya orang tidak hanya selalu dengan cara yang ramah untuk mencapai hasil. Bisa saat tertentu orang marah. Tapi juga sama tidak selalu dengan cara yang marah-marah untuk mencapai hasil yang bagus. Bisa juga sesekali dengan cara yang lebih santun. Jadi, mungkin kalau kita lihat banyak. Ya, contoh kepemimpinan nasional seperti Presiden Jokowi ketika menjadi wali kota Solo mengumpulkan para pedagang kaki lima ya. Betul. Di Solo kan itu sangat populer sekali cerita itu, sukses story di situ yang dilakukan oleh Jokowi menjadi wali kota Solo, Bang. Yang menarik itu kan seperti penelpon kita tadi yang mengatakan soal belusukan. Betul. Ini kan Pak Jokowi memulai belusukan. Orang seperti Risma juga sebetulnya melakukan belusukan. Banyak juga di antara pemimpin kita, terutama di tingkat daerah, yang melakukan belusukan untuk melihat apakah itu betul-betul berjalan di lapangan. Mungkin menguji laporannya seperti apa, lalu kemudian di lapangan seperti dicek apa. Dicek sendiri. Tapi ketika di laporan bagus-bagus tapi di lapangan tidak, ya itu kan salah satu metode untuk kemudian mengoreksi kebijakan itu sampai pada hasil yang optimal begitu. Kalau lihat itu, ya sebetulnya Jokowi juga sering marah, presiden. Cuma caranya aja tidak seperti Ibu Risma. Tetapi masing-masing punya banyak juga sendiri, menteri yang saya dengar kalau kita ketemu itu, aduh gondok betul dengan cara birokrasi bekerja. Tapi caranya aja yang berbeda gitu untuk menyampaikan itu. Sama misalnya begini, ketika kita vaksinasi ini berbicara, apakah Pemda itu bisa jalan, birokrasi pemerintah itu bisa jalan. Sudah dilihat bahwa itu ternyata itu susah. Udahlah kalau begitu kita gunakan TNI sama Polri aja. Makanya vaksinasi bisa jalan lebih cepat. Kan kira-kira begitu. Kan jalannya tidak marah, tapi oke deh, saya nggak terlalu percaya sama kamu, tapi ini yang jalan. Gitu. Marahnya beda maksudnya ya? Caranya beda. Cara marahnya beda begitu Bang. Mungkin begitu ya. Nah, berarti sedikit lagi tambahan Bang Don untuk sebelum kita tutup editorial ini. Lebih kepada mungkin lebih sensitif dan tahu kapan dan di mananya, mungkin itu ya Bang Don, dan supaya tidak terekspos ke publik sehingga munculkan dugaan-dugaan tanda kutip tadi ada udang di balik batu, walaupun tadi penelpon dari Surabaya mengatakan nggak ada udang di balik batu kalau soal Bu Risma ini. Ya semuanya jelas sebetulnya. Ibu Risma itu buku terbuka untuk dibaca, hasilnya juga terbuka gitu. Tapi kan kita selalu bicara tentang ini loh, masyarakat kita itu begitu heterogen. Yang kalau ketika berperilaku tertentu itu bisa dilihat oleh jutaan orang, dan itu juga berdampak begitu. Maka kalau seorang pemimpin itu adalah seorang yang harus ditiru atau menjadi panutan, baik perilaku termasuk kata-katanya, maka juga harus dibuat supaya lebih baik. Tidak harus mengeluarkan kata-kata kasar, dengan cara-cara kasar. Menunjuk tadi ya. Yang begitu itu kan begitu bisa berbeda-beda diterima sama publik kan. Masih jadi, umum ya. Kita ingin betul dengan cara yang baik juga hasilnya lebih baik. Cara yang baik tapi hasilnya juga lebih baik. Betul. Itu kita mungkin jadi masukan kepada para pemimpin-pemimpin kita ya. Dalam hal ini juga salah satunya adalah Bu Risma. Terima kasih Bang Don atas ulasannya pagi hari ini. Salam sehat selalu. Salam sehat Indra. Selamat pagi. Terlepas dari marah-marah, harus jujur diakui bahwa Risma berkemauan sangat kuat untuk membenahi data. Risma juga berhasil membenahi metode penyaluran bansos yang jauh lebih cepat dan tepat sasaran. Kinerja yang baik disertai kemampuan menjaga perilaku dan lisan tentu jauh lebih baik lagi bagi seorang pejabat. Demikian editorial Media Indonesia untuk pagi hari ini. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih, selamat pagi, salam sehat selalu, sampai jumpa.